Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum uji asam dan basa menggunakan kertas lakmus dan dengan indikator alami. Sebelum memulai praktikum, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Saya Chandra Wijaya, absen 7. Saya Widya Sari, absen 22. Saya Faizatun Nazibah, absen 10. Saya Siti Hamidah, absen 31. Saya Muhammad Afani Sutra, absen 18. Coba asam basa menggunakan kertas lakmus. Kita terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan ada pipet tetes, plat tetes, dan kertas lakmus. Dan bahan yang kita gunakan ada air suling, air garam, air soda, air sabun, air kapur, dan air jeruk. Yang kedua, kita masukkan semua larutan ke dalam plat tetes menggunakan pipa tetes. Yang pertama, air jeruk. Yang kedua, air kapur. Yang ketiga, air sabun. Yang keempat, air soda. Yang kelima, air garam. Dan terakhir, air biasa. Yang ketiga, kita masukkan lakmus merah dan lakmus biru ke dalam setiap larutan. Dan inilah hasilnya. Dan hasilnya di air soda lakmus merah tetap menjadi lakmus merah, dan lakmus biru menjadi lakmus merah. Di air sabun lakmus merah menjadi lakmus biru, dan lakmus biru tetap seperti lakmus biru juga. Di air kapur lakmus merah berubah menjadi lakmus biru, dan lakmus biru tetap. Di air jeruk lakmus merah tetap, lakmus biru berubah menjadi lakmus merah. Di air biasa lakmus merah tetap dan lakmus biru tetap. Di air garam lakmus merah tetap dan lakmus biru juga tetap. Jadi kesimpulannya, air soda bersifat asam, air sabun bersifat basa, air kapur bersifat basa, air jeruk bersifat asam, air biasa dan air garam bersifat netral. Uji praktikum asam basa dengan menggunakan indikator alami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alat pipet tetes dan plat tetes. Yang di sebelah sini ada asam basa, yang di sini ada indikator alami. Yang pertama, ini larutan air jeruk, yang ini air sabun, yang ini cuka, ini larutan kunyit, ini kamboja, dan ini larutan manis. Yang kedua, masukkan larutan asam basa ke dalam plat tetes. Air jeruk, nipis. Selanjutnya air sabun. Dan yang terakhir air cuka. Selanjutnya ulang 2 kali lagi. Selanjutnya masukkan larutan indikator alami ke
dalam larutan asam basa. Yang pertama, masukkan larutan kunyit ke dalam larutan jeruk nipis. Dan ke larutan cuka. Selanjutnya ke air sabun. Yang kedua, masukkan larutan kamboja ke dalam larutan air jeruk. Air cuka dan air sabun. Yang ketiga atau yang terakhir, masukkan larutan manggis ke dalam larutan air jeruk nipis. Cuka dan air sabun. Selanjutnya aduk semua larutan secara perlahan. Inilah hasilnya. Air jeruk nipis ketika dicampurkan dengan air kunyit akan berubah warna menjadi kuning, dan air cuka ketika dicampurkan dengan air kunyit berubah menjadi oranye. Air sabun jika dicampurkan dengan kunyit berubah menjadi coklat. Ketika air jeruk nipis dicelupkan ke dalam air kamboja berubah menjadi kuning pucat. Ketika air cuka dicelupkan ke dalam kamboja tidak berubah atau tetap. Dan ketika air sabun dicelupkan ke dalam air kamboja berubah menjadi coklat muda. Ketika air jeruk nipis dicelupkan ke dalam manggis berubah atau tetap. Ketika cuka dicelupkan ke dalam manggis juga tetap. Dan ketika air sabun dicelupkan ke dalam manggis berubah menjadi coklat keorenan. Pada percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa air sabun berubah coklat yang menentukan menjadi air nipis. Dari kami Masalah